kembali lagi sama kita tim MKO. Saya Vira dan rekan saya Sevi. Saya Eka. Saya Slamet. Hai, saya Yeti. Oke, kita dari divisi mana aja nih? Dari divisi admin finance. Kalau saya dari divisi marketing support. Dari saya ke logistik divisinya. Sales. Oke, nah pada hari ini kita tim MKO dari berbagai macam divisi ini akan membahas mengenai sales insight, yaitu spirit, strategi, dan service gitu. Jadi banyak nih persepsi dari masing-masing divisi ya, harus mempersepsikan apa sih masing-masing divisi ini seperti apa. Pasti pandangannya beda-beda kan ya. Iya. Betul. Nah di buku ini, buku dari Dedi Budiman, kita akan membahas bab 1 mengenai spirit, strategi, dan service gitu, untuk menunjang tim sales atau penjualan gitu. Nah di sini ada hal yang saya garis bawahi nih, kata-katanya, yaitu setiap salesperson setiap hari harus berjuang untuk mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam perjalanan mencapai target penjualan, mereka akan berhadapan dan bersaing dengan kompetitor yang tidak segan-segan melakukan berbagai cara agar bisa memenangkan kompetensi. Jadi memang kalau untuk tim sales ya, mungkin dari sudut Bu Yeti pasti paham banget ya, kalau tim sales itu untuk mencapai tujuan target pasti kita butuh spirit, terus Pasti juga strategi dan semangat ya, service juga gitu kan. Pelayanan juga penting bagi kita kalau buat konsumen ya, aku Iya. rasa. Karena Nomor kenapa? satu, ya. Jadi gini, apapun produk kita, kalaupun pelayanan kita tidak baik, tidak ikhlas, tidak mengikuti ibaratnya apa yang diinginkan sama pelanggan, tentunya pelanggan itu akan lari. Kita jual servis aja dulu. Jangan produk dulu yang dijual, tapi servis pelayanan kita terhadap pelanggan. Kita ikutin bagaimana cara berbicaranya, kita ikutin. Nah, setelah kita udah TikTok nih, baru kita tuh tujuan produk, kita gali. Nah, kalau saya seperti itu, biar orang itu tidak hanya ingat produk, tapi ingat kita. Oh, kemarin contoh, kemarin Bu Yeti ya, yang kemarin, itu MKO ya, pasti ingat produknya. Jadi pelayanan menurut aku nomor 1. Kalau aku kedua juga strategi pun juga aku penting juga sih, strategi untuk menjual misalkan. Ini saya coba just info, itulah ke dunia sales yang aku jalani selama ini gitu. Oke, kita kembali dulu nih ke buku. Mengenai di sini disebutkan juga bahwa setiap person harus bisa mengelola spirit yang dimilikinya, menggunakan strategi yang tepat dan memberikan servis yang memuaskan gitu. Mungkin kita bahas satu-satu dulu ya dari spirit gitu ya. Kalau dari menurut Mbak Sevi, dari spirit, menurut Mbak Sevi itu spirit itu apa sih? Sprite. Bukan Sprite kan ya? Spirit itu menyegarkan loh. Spirit juga menyegarkan betul, sih ya. betul, Semangat. Siap. Apa ya? Apa? Spirit, menurut aku spirit itu menyemangatkan diri kita sendiri kan. Menyemangati diri kita sendiri. Mulai dari awal nih mau bekerja nih, Berangkat pagi. harus disiplin. Disiplin pada diri nomor 1 ya kan. Seperti itu. Terus apa lagi? Ayo. Memulai pekerjaan, afirmasi diri sendiri, afirmasi positif, memulai Memberikan pekerjaan keyakinan lah ya. pada diri kayak sendiri, gitu kan. apapun yang dilakukan hari ini pasti akan berhasil dan baik. Itu spirit. Spirit sama Sprite. Spirit. Kalau dari Mas Eka? Kalau menurut saya spirit itu adalah semangat atau antusias yang ada di dalam diri seseorang dalam melakukan atau menjalani aktivitasnya, Bu. Jadi orang setiap menjalani kerjaannya, aktivitasnya itu harus dimulai dengan semangat sama niat gitu. Oke, nah ini sebenarnya udah benar ya. Udah terangkum ulasannya ya. Tergantung versi dari tiap orangnya beda. Cuman kalau Tapi intinya dalam- semangat gitu kan ya. Oke, kalau dalam buku ini sebenarnya gini, lebih kita kayak sarapan itu juga spirit, karena apa? Membangun energi. Ya. Semangat butuh energi. Ya, betul, Ya kan ya? kalori. Butuh energi. Jadi sarapan pun iya. Tadi udah benar Mbak Sevi bilang afirmasi positif di pagi hari, berdoa, keyakinan gitu kan ya. Kalau dari Mas Eka semangat, motivasi dan lain sebagainya itu udah benar banget. Jadi memang spirit itu kalau dari buku ini berasal dari kata bahasa Latin yaitu spiritus, yang berarti luas atau dalam. Jadi
berupa keteguhan hati, keyakinan, energi Ya, atau betul. semangat. Semangat, Yang ya. istilahnya kita rangkum mungkin motivasi ya kan ya, untuk menjalani hidup yang mau kita capai gitu. Nah, melihat asal katanya, hidup adalah untuk bernafas pastinya, dan memiliki nafas artinya memiliki spirit gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang saya nggak punya spirit, bohong banget. Kalau selagi kita masih bernafas pasti punya spirit gitu ya. Jadi spirit adalah semangat atau sikap yang mendasari tindakan manusia. Gitu dalam buku ini. Oke, mungkin kalau dari segi sales nih ya Bu ya. Kalau di dalam buku ini sih, semangat kerja seseorang sales dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut. Misalnya absensi, kepuasan kerja, disiplin kerja, dan tanggung jawab gitu. Nah, kalau dari menurut Bu Yeti sendiri, benar nggak sih kalau kayak absensi, kepuasan kerja, lalu disiplin kerja, tanggung jawab itu juga mempengaruhi spirit? Sangat mempengaruhi. Bekerja itu yang pertama disiplin dulu. Disiplin mulai dari kita mau bangun tidur, kita sudah punya planning ya. Misalnya mau kemana, tapi setidaknya tujuan kita bekerja apa, ya kan? Kalau kita dari awal tidak disiplin, itu mempengaruhi kinerja yang lainnya. Kalau aku ya, disiplin itu tetap nomor satu. Setelah kita kedisiplinan dari diri kita sendiri sudah mulai, berarti akan bangkit dengan gimana kita senang untuk melakukan pekerjaan itu. Itu sudah nomor satu bagi aku. Oke. Cintai pekerjaan. Ya. Dan kenyamanan kita bekerja. Selain bertanggung jawab juga terhadap kerjaan itu, Oh iya, jadi lebih tetap. fokus. Nah, gitu. betul. Oke. Nah, lanjut ke tadi yang spirit, ini ada hubungannya dengan spirit, yaitu selanjutnya adalah strategi. Yang pastinya untuk capai tujuan, selain bukan hanya cuma butuh motivasi ya, semangat dan lain sebagainya, tapi kita juga harus punya strategi gitu. Jadi kayak sebelum perang harus punya nih Amunisi. amunisi. Nggak cuma punya senjata, nggak cuma punya kekuatan, tapi kita juga punya ide gimana nih caranya mengalahkan atau mungkin menyerang lawan gitu ya. Kalau aku strategi nggak harus hanya sales. Mbak Sevi punya strategi. Mas Eka punya strategi. Mas Selamat juga punya strategi. Strateginya bidang masing-masing. Mbak Sevi kan admin. Strateginya apa supaya kita kelar? Misalnya tidak ada lembur, punya strategi. Iya. Mas Eka ada strategi juga kan? Iya, pasti ada. Nah, Pasti jadi- ada gimana Deadline caranya. ya. Kayak Mas Iya. Selamat. Kalau dari saya strategi adalah rencana. Biasanya untuk dari divisi logistik, dan satu hari ada berapa ini Pengiriman. SO Nah, nih, kayak gitu gitu-gitu kan. tuh. Nah, nanti butuh waktu satu SO berapa lama. Harus punya strategi. Nanti kirimannya kemana aja gitu loh. Searah apa enggak? Kalau nggak ada strategi asal kirim, repot. Yang biasanya menghambat itu mungkin ada yang beberapa case ya, mungkin yang urgent, yang menghambat. Tapi kita harus mana strategi. didulukan ya kan? Harus punya strategi. Biasanya menginfokan ke sales, oh ini nggak bisa, harus besok karena apa? Disebut juga strateginya apa gitu kan? Bisa dialihkan ke Gojek, mungkin diambil, bisa jadi. Strategi adalah rencana. Iya. Dan itu butuh banget, penting. butuh banget itu Benar. dari Kalau butuh sales banget. juga gitu. Nah, Contoh kita punya produk baru nih, TCP 698. wah, Baru mantap set, ini, ya kan? mantap ini nih Bu. Nah, kita gimana mau jualan? Nah, keren Mantap ini, Bu. kan? Dari modelnya aja udah keren, ya kan? Iya. Strategi Keren gimana banget, saya makanya harus itulah. untuk menjual seperti ini kan? Saya punya strategi. Dan satu hal lagi yang kita punya kelebihan dari Kasen ini, garansi 2 tahun. After sales. After saya juga kan. Yang lain kita belum tahu seperti itu loh. Tapi kan itu keunggulan bagi kita. Garansi Dan itu mungkin garansi. Iya. Itu salah satu Strategi strategi saya, ya. dari harga nanti kita pertama kita kasih best price karena kita ibaratnya masih produk baru ya, produk baru kan. Nah, baru launching. mau launching, orang kan pasti tertarik dengan harga kita juga, dari garansi juga ya kan. Dari situ aku ada strategi yang supaya konsumen itu tertarik dengan Kasen ini. Aku sih seperti itu. Mantap. Benar sih. Oke, kalau dari buku, strategi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya strategos, yaitu strategi awal yang diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Jadi kalau dalam artian dulu adalah untuk memenangkan perang, menaklukkan musuh. Kalau sekarang kan
lebih ke sehari-hari ya. Bagaimana kita mencapai target, Iya. melawan kompetitor. Benar tadi kata Ibu Yeti, kita harus punya strategi untuk memperkenalkan produk baru dengan cara after sales-nya bagus, terus mungkin harga-harganya juga dikasih best price kayak gitu. Oke, itu sih benar kalau untuk strategi seperti itu ya. Jadi memang di dalam buku ini juga disebutkan seperti itu, kalau strategi itu bisa mengalahkan kompetitor, terus meyakinkan calon pelanggan dan mendapatkan penjualan yang terbaik. Oke. Jadi Apa selanjutnya ini, Jadi Bu? gini. Tadi Jadi strategi sudah, apa spirit sudah. Spirit sudah, berarti Sekarang apa 2 langkah ini sudah cukup? Servis belum Bu? Servis. layanan itu sudah servis Mas. Tadi sudah saya sebutkan. Oke, mungkin lebih dijelas Lebih dijelas lagi. Jadi gini. Pelayannya kayak gimana sih? Apa servis Tadi excellence sudah ya, saya gimana? jelaskan, aku harus menjelaskan ini kan dari Bu Sisi Yeti kan sisi sales nih. sisi sales. Kalau dari Pak Selamat sih Nah, kan aku servis. sudah nih, Kayaknya semua lebih Pak Selamat ini lebih langsung servis juga loh. customer ya. benar. Kamu tuh jasa ya kan? Jasa, benar. Distribusi kan, iya kan? Ya benar. Nah, itu Ekspedisi. harus gimana ekspedisinya gimana? Kalau- Sekarang antar barang nih. Biar aman sampai tujuan. Ya, yang Meli. penting dulu ramah sama orang. Tuh kan. Untuk Biar selalu ketepatan dikenal ya. waktu, nah, ketepatan waktu. Siapa sih nggak pernah sama Pengiriman. selamat gitu Wah. kan? Aku udah terkenal. Ya kan? Oke, ketepatan Gitu waktu. loh. Terus Tuh biasanya untuk pelanggan yang penting tuh diagram dulu. Tanya apa kayak itu, kayak nanti kalau udah chemistry itu sampai minta Mas namanya berapa, nah, gitu. Sampai tanya Jadian. jadinya beli kasar. iya gitu maksudnya kan. Jadi beli Maksudnya kasar. apa kan pikirannya sih? Salah, astagfirullah. Bukan, maksudnya aku tanya minta nomor HP kan, Mas jam berapa kirimnya? Mas jam sekian bisa nggak gitu. On time. Soalnya kenapa kalau minta nomor dia kan mesti punya jadwal nih rencana tadi kan, ya mungkin dikirim ke ekspedisi jam berapa. Kita juga punya planning juga, dan kirimannya nggak cuma customer itu, kita jelaskan ke sales juga, kejelasan ke pelanggan juga gitu. Dan aku tahu semua pelanggan pasti minta nomor 1 cepat dikirim. Iya nggak? Nah, Oke, bagaimana ya coba? semua sih bener, semua pelanggan butuh urgent, tapi kalau nggak diedukasi, ini kan namanya perusahaan ya, kan ada sistem tuh, sistemnya, SOP-nya, iya tetap ngikuti rute. Berarti kita harus menjelaskan, ya kan? benar. Juga melayani sepenuh Pelayanan. hati. Kasih pengertian, Mas, ya. Kasih Nah, pengertian. yang penting itu ramah, yaitu setiap Ramah. customer mesti nggak. Selamat the best. Bu. Nah ini mas ini mesti. Pokoknya siapa yang saya pernah nih. Mas basa-basi aja nggak Enggak, apa-apa. gini, Gimana ini? Nggak apa-apa. Aku pernah Sampai ngalamin nih. Dibelikan apa? Makanya, minum, ada ya kan? mas ini Ada apa pengalaman camilan namanya. gitu. Gak usah beli dulu mas ini. Ini dulu. Benar ini. Tapi itu yang bikin lama nggak sih di Nah. sana? Enggak ya cuma sekedar Berarti minum ngobrolnya kan bisa banyak. di ini Iya. kan dibungkus kan bisa. Jadi Nah. ini adalah salah satu strategi Makanya. untuk dia terus Ini take terkenal loh. order. Ini terkenal loh. Aku pernah nih ada customer. gimana? Namanya Pak Fendi. Pak Fendi, alamatnya di mana? Jalan Bogor. Bu, Mas Slamet sudah tahu. Tuh, coba. Aku belum ngomong ke Pak Slamet. Orang udah ngomong. Pak Slamet sudah tahu, Pak. Udah tahu, Bu. Yos, terkenal ini udah berarti. Iya, jadi keramah kan tamahannya. Nah, itu kan suatu apa ya, jasa. Iya, Orang yang strategi. belum tanya aja sudah kenal, Bu. Udah sama Pak Slamet biasa. Nah, Biasa. keunggulan kamu tuh. Ya dari saya pribadi memang kepuasan pelanggan adalah goal dari tim logistik gitu. Mantap. Wih. Mas Eka dong. Servis Bu ya. Servis Mas Eka. Servis kalau pelayanan saya mungkin marketing, kebetulan saya juga ada menghandle e-commerce Bu ya. E-commerce mungkin di situ ada kayak semacam e-commerce kan random banget Bu. Orang nanya produk mulai dari orang nggak paham produknya, cara gunainnya ya kan. Di situ saya gimana caranya biar orang itu kasih edukasi dulu sih, biar dia nggak salah beli. Kayak nanti, jadi saya nggak ngasal-ngasal. Gali lah Kak ya, kebutuhannya Iya apa kak, dulu produk ya? ini nggak asal jual, tapi saya kasih edukasi kak ini bedanya ini. Nanti kakak kebutuhannya buat apa, pakai ini. Digali dulu Nah, lah nanti Kak ya, benar. feedback yang saya dapatkan ketika dia beli itu nanti dia ngasih rating, dia kasih komen ya kan, puas banget dengan pelayanannya. Di situ kan bisa mempengaruhi rating toko Bu ya, rating toko. Mungkin kalau di saya sebagai back office juga ya, di tim sales saya membantu pelayanan saya itu ya memberikan tools supportnya, alat-alat perangnya, mungkin kayak berupa brosur produknya, Seperti ini ya. gambar produknya, apalagi video produknya ya, yang bisa membantu sales ketika dia
memperkenalkan produk kita ke customer gitu. Itu ya pelayanan yang bisa saya maksimalkan di pribadi saya sebagai divisi marketing support, digital marketing gitu. Sip. Setuju. Gitu. Benar sih. Nah, jadi kalau dalam buku ini ya, service itu artinya katanya menjual. Dalam bahasa Indonesia itu kegiatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh atau menerima uang. Dalam artian, sebelum Anda mendapatkan penjualan, Anda harus terlebih dahulu memberikan pelayanan kepada calon pelanggan. Kayak tadi, harus tepat waktu, mungkin pelayanan sepenuh hati, atau mungkin Mas Eka tadi dapat orang belum beli tapi udah tanya-tanya terus gitu ya. Betul. Itu juga mempengaruhi rating penjualan kalau dia jadi beli gitu kan ya. Istilahnya kita memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Dan di sini juga ada 7 nih. 7 agar pelanggan merasakan pelayanan servis yang terbaik gitu. Jadi memahami dan memiliki 7 hal penting seperti berikut ini. Yang pertama, hati yang tulus. So, kayak tadi Pak Slamet ya tadi. Tulus melayani gitu kan ya. Dari saya Sekarang nggak aku tanya minta sih, nih. cuma yang penting tuh pelayanan dulu. Pak, basa-basi aja lah. Gimana kabarnya, nanya. Tapi dengan hati loh, jangan basa-basi. Meskipun hujan badai ya, terjang. Jangan. Satu lagi kalau aku sih ya, satu lagi. Saya itu orangnya on time. Lebih baik saya menunggu daripada saya kemerungsung. Kemerungsung ibaratnya gini, saya sudah ditunggu. Sudah sampai mana nih Bu? Sudah sampai ini? Saya nggak bisa. Saya lebih baik menunggu 1 jam, 2 jam, tapi saya lega gitu loh. Itu adalah servis. Orang akan senang. Kalau kita misalkan janjian sama orang, kita belum datang, apa kata orang? Ini aja jam sekian kok belum datang. Ini terus gimana? Itu aku nggak suka. Dari dulu aku memang udah diajarkan untuk disiplin. Disiplin itu memang bagi saya adalah inti pertama kita untuk bekerja. Contoh aja sekarang bukan masalah itu, pesawat. Mau nggak ketinggalan pesawat? Aku lebih baik menunggu 1 jam, 2 jam. Kita nggak tahu di perjalanan itu ada apa namanya crowded ataupun macet atau apa, kita nggak tahu. Lebih baik menunggu. Betul. Lebih baik menunggu itu sebenarnya selain memang membosankan, tapi membuat kita membuat kita disiplin itu, disiplin itu apa namanya sabar, kesabaran itu yang kita dapat. Membosankan wajar, tapi ya harus apa namanya kita punya ini sendiri ya, punya apa ya namanya apa sih namanya pribadi, atau maksudnya ini loh, kalau kamu mau yang terbaik ya lakukan yang terbaik buat diri kamu dulu, baru orang lain. Sepenuh hati itu tadi ya. Iya. Itu sih. Oke, itu yang pertama tadi, hati yang tulus, yaitu melayani sepenuh hati. Lalu yang kedua, empati, yaitu membuat orang merasa dirinya dalam perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Mungkin tadi kayak Pak Slamet bilang ya, basa-basi dulu nggak apa-apa, biar saling memahami dulu kan ya. Jadi kalau misalnya orang sudah nyaman, sudah punya empati, pasti repeat order gitu kan. Beli terus meskipun dia belum butuh nih gitu kan ya. Biasanya itu ada saling ketertarikan. Lalu yang ketiga itu adalah cepat tanggap. Jadi memberikan respon dan memberikan tanggapan yang cepat. Kayak Bu Yeti tadi bilang, kalau bisa saya duluan gitu ya. Itu juga salah satu respon yang cepat daripada dia menunggu kita gitu kan ya Bu ya. Oke, lalu yang keempat, memberikan nilai. Apabila memiliki manfaat untuk orang lain, salah satu kriteria pelanggan ketika memilih di antara beraneka ragam tawaran adalah melihat penawaran yang memberikan nilai yang paling terbaik. Kayak misalnya tadi, kita ada produk baru nih, memberikan best price dulu gitu ya. Jadi penawaran yang terbaik gitu. Lalu yang kelima adalah meninggalkan kesan yang mendalam. Mungkin tadi Mas Eka memberikan kesan yang mendalam meskipun belum beli ya, udah tanya-tanya yang macam-macam. Yang penting kan kita sudah memberikan kesan positif untuk menjual produk gitu. Lalu yang keenam, membuat nyaman konsumen. Misalkan tidur. Oh, bukan. Kalau tidak beli nggak apa-apa ya. nggak beli, kasih. tanya dulu Setidaknya ternyata terkesan sama kita gitu. Siapa tahu Kesannya apa dia dulu? Kalau kita besok beli bisa. jutek, Kesan pertama Bu ya. pasti loh. Ini orang jualan kok. Ini nggak Sorry, mau seperti kesini, itu loh. kok jutek. Kita Ya minimal senyum dulu Nah, lah ya. sekarang gini, lebih baik kita dijutekin orang daripada kita jutekin orang. Oh nggak mau dijudekin. Loh, coba lihat, orang sales banyak yang jutek.
Tapi cara kita membawa diri untuk berjualan supaya nggak dijuteki, ya kita tahu strateginya. Itu tadi balik lagi ke ngobrol, strateginya. ngobrol dulu apa yang dia cerita kita terima, kita ya ibaratnya ngobrol-ngobrol baru dari situ. Kalau kita datang dan nawarin, nah orang udah belum beda kenal. sih, Iya, ya. belum kenal. Ngapain lu kesini? belum dah nodong ya. Udah, nah iya loh, jangan Marin dulu kan. kesan itu kesan yang pertama tadi loh. Kalau aku ya, yang itu yang aku jalanin selama ini. Setuju Bu. Setuju. Ya udah cuma bilang itu Oh aja. iya, Setuju. apa? Sekarang gini, sendiri sih. Aku sih pendapatku seperti itu, nggak terserah sama Mbak Sevi, Mas Eka atau Kalau Mas saya- Rahmat atau Bu Vira, kan beda-beda pendapat Beda. nih. Itu Kalau loh. saya Nggak apa kita sharing. sebagai apa kayak mungkin suka belanja Bu ya, suka Nah, belanja kayak makanan atau apa ya. nah. Saya belanja pertama kali tempatnya baru misalnya ya. Itu kalau saya dilayani misalnya rada jutek, rada cuek. Kamu Ini ketawa. itu Harus beli lagi, banyak kan? diam. Saya ingatin tempat itu nggak datang lagi saya. Nah ya kan, Iya. itu kan kesan toh. Iya, Nah betul, kesan sekarang pertama. contoh nih, tamu datang ke sini. Kalau kita memang, misalkan ada tamu kunjung ke sini visit, ketemu saya. Kalau saya berpikiran, yaudah sana pulang. Aku enggak, aku sama anterin sampai mana, sampai parkiran. bawah. Itu adalah servis kita. Orang senang loh. Jangan sampai kita turun, oh iya Pak, makasih. Enggak, itu enggak pernah aku lakukan seperti itu. Walaupun kemanapun, misalkan parkir mobil jauh, ya setidaknya saya keluar. Saya lo ya Pak, hati-hati. Itu adalah orang pasti kesan. Benar. Tapi dari sisi logistik itu biasanya Pak ini kalau biaya pakai sepeda atau mobil dengan cara ini barangnya ditaruhin di mobilnya atau ditaruh di Ya, tempat sepedanya tuh udah nilai Iya. plusnya di situ. Oh masnya itu care banget sih. Ya memang tugas Selamat kita, the Mas best selamat the pokoknya. best pokoknya ya. Selamat the best. Dia terbaik buat MKO. Kalau dia pakai, pelanggan ya. nah misalkan Bener-bener cuaca memuaskan. mendung nih, Pak ini mendung loh, nanti bahaya alatnya apa mesinnya saya plastikin Pak, saya tali Pak. Udah seneng loh, bener gak? Berarti itu masuk ke poin 7 nih yang terakhir, yaitu Mantap. melampaui harapan konsumen. Wah, pas Itu banget. seneng iya, banget ya. iya, seneng, harus Nah, begitu. bener. Kesan Benar. pertama, pokoknya kesan itu dari Kita kita mesti gini sendiri. dia mau pamit nih, Mas, makasih ya. Mesti gitu. Ya benar, jadi memang melampaui harapan pelanggan berarti memberikan lebih Iya, iya. dari yang diharapkan dan tidak dipikirkan sebelumnya. Jadi kayak hal-hal kecil meskipun cuma naruh gitu aja juga berpengaruh Naruhin ya. barang ke Pengaruh. mobilnya. Mbak Sevi Sampai gimana? hafal gitu sebenarnya. Kalau Mbak Sevi, Iya, admin nih. admin Mungkin lagi minta mungkin. Bisa jadi bukan bukan admin banyak sebenarnya kan, admin juga melayani tagihan kan. Tagihan, Nah, bener, tagihan kan kita nih nagih nih. Kita kan Caranya biasanya mungkin lebih Lebih ke caranya lebih ke sih. nggak misalnya kadang-kadang yang ditagih lebih jahat kan. Juta terus juta kan. dimarah-marahin Nah. begitu tempo Nah. lagi. Strateginya Mbak Sevi? Saya biasanya saya ucapin dulu sih, apa kabar Bu, gimana kabarnya, Basa-basi ya, Bu? disapa dulu, basa-basi gitu. Terus baru saya, oh iya Bu, kemarin untuk Nah. invoice ini masih ini ya, belum ada pembayaran ya, apa ini gitu. berarti menjalin komunikasi. Ya. Komunikasi dulu, basa-basi dulu, nggak langsung nodong. Saya pernah sih langsung nodong gitu, terus Ya, betul. dia marah-marah. Nah itulah bentuk komunikasi menurut aku ya. Jadi nagih itu jangan langsung Bu sudah jatuh Ini tempo ya, ya, jatuh tempo ya. pasti marah, lebih Pinjol lebih itu. jahat daripada kita yang nagih loh ya kan. Kayak Saya pinjol. sebarin loh ini fotonya. Ya pinjol kan begitu kan. Ditandain nih. Kita yang nggak apa ngerti apa udah. Ngeri. Oh temennya ini ya kan. Nah seperti itu. Penagihan itu ya menurut aku juga sama kayak servis juga, karena ya walaupun itu ini secara pribadi aku ya, walaupun itu pelanggan, kalau tetap bisa menjadi pelanggan kan, walaupun nagihnya berkesan dengan baik, orang kadang oh iya ya aku ada tagihan ya. Contoh, Kadang masih belum ditagih itu Iya, udah ini. udah. Oh ya Mbak Sevi, ini invoice saya kemarin belum saya bayar ya. nah itu udah kalau ingat nggak apa-apa. Kalau yang nggak ingat, iya sih. contoh yang Mbak Sevi minta tolong ke aku belum kenal. Bertahun-tahun ya Mbak Sevi itu ya, yang siapa itu contoh ini Ada klien. satu customer. Apa yang aku bilang, Pak, mohon maaf sebelumnya, Bapak ini sudah punya banyak tagihan. Mohon maaf Pak, tolong Pak dibantu. Berapa Bapak banyak ada? Tanya Mbak Sevi, ada? Terbantu? Yang penting itu bukan banyaknya sih, harus Waktu apa itu- konsisten pembayarannya. Jadi gini, Walaupun dicicil. sekonsistennya Meskipun tapi nyicil berapa. sekonsistennya kalau kita nggak nagih-nagih tetap ditagih nggak, itu ya aku mintanya gimana? Ya adanya berapa dulu baru dikasih. Kalau kita Bapak nggak konsisten, nggak semakin kita ngasih konsisten seperti itu, dia makin marah walaupun sebenarnya dia tanggung jawabnya dia untuk membayar kan. Kalau aku kayak gitu, jadi aku pelan dulu ngomongnya, oh iya Bu Yeti saya kalaupun sudah
sudah seperti itu, ada di customer lain juga pernah begini. Oh iya ya, saya ada tagihan ya. Oh iya, tagihannya mana ya Bu? Aku pura-pura nggak ngerti. Sebenarnya aku tahu. Yang ini, oh iya ya Bu, ya silakan kalau Ibu ada sudah transfer. Udah Mbak, udah saya itu kan Mbak Sevi. Maksudnya kadang-kadang ya kita saling tolong menolong, take and give kan. Selama Mbak Sevi misalnya memang customer aku, ya aku harus tanggung jawab, ya kan. Kalau misalkan selama Mbak Sevi belum bisa menghandle ya tak coba. Ternyata ya itu tadi nggak usah yang terlalu menohok, apa sih namanya itu, menohok itu ya kita Perlahan-lahan nah, ada tahapannya ya. Ada strateginya lah ya. nggak usah jangan ada terlalu Bahasanya diperhalus lagi. Akhirnya nggak langsung kalimat yang nggak enak di hati gitu. Bu, waktunya Nah, nggak gitu kan nggak ya. penting itu, nggak penting. Walaupun dia Diperhalus lagi tanggung ya. jawab mereka lah ya. Jadi semua itu kesan kita dulu ke mereka. Kalau ingin menjalin hubungan baik dengan ya semua khalayak lah, semua konsumen, semua teman, semua siapapun, kesan pertama itu bagi kita yang pertama yang kita inginkan. Jadi kesan yang baik, bukan Yang kesan yang kasih depan jutek. ya. Biarin nggak apa kita dijutekin orang, tapi kita jangan sampai jutek sama orang. Ya, jadi itu dia nasihat dari Bu Iti ya. Bukan, ini pengalaman pribadi. Quote ya. Pengalaman pribadi, bukan karena apa. Jadi emang ya kayaknya saya rasa pun ini Bapak Ibu sama teman-teman rekan-rekan di sini kayak sudah memahami banget nih ya yang ada di sebenarnya kita di kehidupan sehari-hari itu sudah tertuangkan gitu kayak melakukan lah gitu ya. Jadi kayak gimana caranya? Kadang kita nggak sadar kalau hal-hal itu sebenarnya sudah kita pahami, sudah kita jalankan gitu kan ya. Makanya dengan adanya sebenarnya kalau untuk tambah wawasan bisa juga lebih ke baca buku, baca-baca itu kan juga menambah wawasan. Kadang hal-hal yang sudah kita lakuin kita nggak sadar gitu kan ya. Jadi dari situ. Jadi memang pentingnya mempunyai spirit, memiliki strategi dan memberikan servis terbaik kepada pelanggan itu juga sangat berpengaruh untuk nggak cuma divisi tim sales nih ternyata dari logistik, habis itu marketing, dari admin pun dan dari saya pun yang HRD juga itu sangat berpengaruh terhadap pekerjaan kita dan kehidupan sehari-hari mungkin ya. Iya. Terlepas dari Bukan mungkin lagi, tapi iya. Kalau aku iya. Pasti. Iya pasti. Jangan mungkin pasti kalau aku. karena kan setiap orang punya tujuan namanya. Selain dari pekerjaan kan punya kehidupan pribadi juga yang pastinya punya banyak hal yang harus dicapai gitu kan ya. Oke. Mas, pencapaiannya apa untuk hidup pribadi? Menikah. Kenapa, Bu? Menikah. Pencapaian Mas Eka untuk kehidupan pribadi selain pekerjaan. Membahagiakan orang tua saya, Bu. Saya dengar tadi itu ya, apa Mbak? Nanti aja kita bahas lagi ya. Selebihnya dari buku ini mengenai sales insight yaitu spirit, strategi dan service itu sudah terbahas ya tadi kita kita bahas bareng diterapin kehidupan sehari-hari seperti apa, terus juga pekerjaan sehari-hari ternyata memang itu sangat berpengaruh terhadap bukan kita aja tapi sekeliling kita juga gitu. Oke, dari kita itu aja kali ya. Kita tutup untuk sesi bedah buku pada hari ini. Semoga nanti tim yang lain juga bahas macam-macam nih untuk bedah buku gitu ya. Dan juga rekan-rekan Semanggi bisa lebih punya sharing nih selain dari kita gitu ya. Mungkin bisa kolom komentar mungkin dia punya spirit yang berbeda atau mungkin strategi yang berbeda ya kan ya. Mungkin ada feedback beda kan. Kita bisa saling sharing nih bukan dari kita aja. Jadi tambah pengalaman ya, tambah ilmu ya. Benar kali. Nanti kalau misalnya ada yang punya itu mohon di komentar, di like juga videonya, di komen, di sharing. Siapa tahu teman-temannya lagi cari insight gitu ya. Ya, betul. Setuju. Dan jangan lupa di subscribe gitu YouTube-nya. Oke deh, sekian dari kita tim MKO. Bye bye.